Halo semua, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Dwi Anggi Ainun Marsiah dengan NIM 23110104040. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Materi pembahasan kita kali ini ada pengertian modul ajar, perbedaan RPP dan modul ajar, merancang modul ajar, strategi pengembangan modul ajar, dan komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Yang pertama, pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dalam pedoman yang dirancang sebagai sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Yang kedua, perbedaan RPP dan modul ajar. Dari segi komponen, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP, sehingga disebut RPP+. Dari segi tujuan, modul ajar kurikulum Merdeka tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran saja, tapi juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sementara RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Perbedaan modul ajaran RPP berikutnya adalah acuan yang digunakan. Seperti pada penjelasan di atas, modul ajar mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan RPP dikembangkan dari silabus. Selanjutnya, merancang modul ajar. Modul ajar adalah salah satu jenis perangkat ajar yang dirancang setidaknya memenuhi komponen minimum dan sistematis untuk memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Modul ajar memberi manfaat dan bertujuan untuk yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, menjadi kerangka kerja yang mengabarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, merancang modul ajar. Dalam merancang modul ajar, berikut ini adalah kriteria yang harus dimiliki. Yang pertama, esensial. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima, penyajian. Dan yang terakhir, kelengkapan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan modul ajar. Yang pertama, dalam merancang modul ajar, kontributor dapat membuat baru maupun memodifikasi dari modul ajar yang sudah ada. Selanjutnya, dalam melakukan perancangan modul ajar, kontributor dapat melakukannya secara individu maupun dengan cara bekerja sama dan berkolaborasi dalam tim. Selanjutnya, strategi pengembangan modul ajar. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Yang kelima, integrasi karakter dan kompetensi. Yang keenam, melibatkan peserta didik. Yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir, penggunaan berbagai jenis modul. Yang terakhir ada komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Nah, komponennya di sini ada identitas modul, jumlah peserta didik, modul pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, target peserta didik, sarana prasarana, materi ajar, media dan alat bahan, ketersediaan materi, kegiatan pembelajaran utama, persiapan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran, refleksi guru, refleksi peserta didik, kriteria ketercapaian pembelajaran, daftar pustaka, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan peserta didik, bahan bacaan guru, materi pengayaan, materi remedi. Nah, sedangkan komponen RPP itu sebagai berikut.
Yang pertama, kompetensi inti, lalu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, skenario atau langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan yang terakhir, penilaian hasil belajar. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.